Sama seperti kalau Pak Andi dulu sebagai pionir pembawa nama Yahweh di Purwodadi ketemu El Sadik pasti kaget. Loh, padahal saya itu pionir pembawa nama Yahweh di Purwodadi. Kok ternyata namanya saja salah. Bunyinya saja salah. Di Masoret tidak ada. Sejarahnya saja meragukan. Tidak murni. Kecampuran Deus Father. Tuhan Bapaknya Romawi gitu. Dan ternyata Yahudi mengucapkan di bait suci sekarang di tembok ratapan itu ada videonya, bukan Yahweh. Bahkan Rabi sekarang ya, Rabi Yakob baru di Manado sana, dia bilang bukan itu namanya. Saya ngomong Yahudi asli, Rabi diakui lulusan Rabi, aktif sampai sekarang, punya jemaat, leluhurnya Yahudi, Rabi resmi titelnya, ngomongnya begitu. Terus kita sebagai orang Kristen yang bukan keturunan Yahudi ngomong nama yang benar Yahweh, dia bilang tidak. Terus piye coba? Ya saya lebih percaya orang Yahudi. Akhirnya kan saya cari tahu kenapa, apa yang salah. Oh, ternyata memang sejarahnya bermasalah. Secara teks bermasalah, secara bukti bermasalah. Ya saya ikuti yang benar saja teorinya. Yang tidak terbukti nggak saya ikuti dong, kan begitu. Jadi itu yang pembuktian dari marifat itu begitu. Kalau pembuktiannya tidak ada, saya nggak akan percaya. Jadi kalau berkaitan dengan metode, buktikan di depan saya. Kamu usir setan dengan caramu, berhasil atau tidak? Kalau nggak berhasil, ngaku salah. Kamu salah, ngaku. Kalau kamu malu ngaku di depanku, ngaku di hadapan Tuhanmu. Pribadi, di kamarmu sendiri. Jangan di depan saya kalau kamu malu. Kalau kamu nggak malu, ngomong di depan saya. Mas, saya salah. Nah, selesai. Terus kalau kamu ngaku salah, apa yang akan kamu lakukan? Apa revisimu? Kalau kamu ngerti metode imanmu salah, ajaranmu salah, ya lakukan perubahan. Jadi jangan berharap kamu akan benar dengan cara lama. Kamu udah tahu buktinya salah. Saya udah buktikan, tidak perlu 2 puasa. Bukan itu esensinya. Dan itu bisa, tapi tujuannya bukan itu. Itu bentuk, hanya alat bantu. Tujuannya adalah imanmu lemah, perlu 2 puasa. Lah kita langsung bypass ke iman saja. Ngapain harus dengan cara-cara penderita? Kalau saya bisa dengan cara yang enak, ngapain dengan cara susah? Lawang hasilnya sama, upahnya juga sama, hasilnya bahkan lebih ya, nggak hanya sama. Hasilnya lebih baik, upahnya lebih banyak, caranya lebih enak. Kok kamu pilih cara yang susah, gajinya sedikit, hasilnya sedikit? Sing pinter sopo, sing salah sopo? Jadi kalau kerja gitu ya, saya hanya dengan 3 langkah selesai. Hasilnya lebih cepat, gajinya lebih tinggi. Itu kalau hasilnya sama ya, tapi hanya lebih cepat. Saya mendapat reward hadiah. Kamu suka cara yang lebih lama, lebih banyak tahapannya, lebih banyak penderitaannya, hasilnya sama, tapi waktunya lebih lama. Kamu nggak akan dapat bonus gitu. Kamu sudah tahu mana hasil yang lebih baik, cara lebih baik, tapi masih ngotot, pokoknya saya hanya cara ini. Pokoknya kalau saya usir setan harus sebulan dulu sebelumnya. Harus 2 puasa dulu, penyucian dulu. Kalau dia sadik udah mati orangnya. Tadi yang mualaf udah mualaf. Dia nantang, dalam hitungan jam harus ada solusi. Saya nggak tahu sebulan lalu dia ngapain, nggak tahu. Saya ngertinya malam itu, jam 7 malam. Jam 7 baru ngerti. Nanti tengah malam tinggal 4-5 jam. Saya nggak bisa ngasih solusi, pindah agama. Nantangnya di hadapan Tuhan. Hei Tuhannya orang Kristen, kalau engkau tidak bantu saya, nggak sanggup. Saya ganti Tuhan. Kan begitu.
Tantangannya sampai kepada Tuhan. Oke, tak kasih kuasaku yang asli. Begitu dikasih, dia ngaku, oh iya, kok keluarnya halus ya, nggak kayak sama pendeta-pendeta itu bikin saya marah. Ini saya nggak marah sama sekali, tiba-tiba keluar. Gitu. Luar biasa. Sayangnya dulu kita nggak siap perekaman ya, nggak kayak sekarang. Tapi seperti itu, di level di Al-Sadik itu, goalnya, tujuannya seperti itu. Jadi nggak sekedar jiwani yang ya seperti itu. Yang kita lihat sehari-hari. Standar saya lebih tinggi. Jadi standar saya, kamu ngerti dosamu, mbok akui dhewe, kamu riset sendiri. Kalau perlu hal baru yang kami belum ada, yang tim inti belum ada. Supaya apa? Nanti hal baru yang kamu sampaikan dibagikan ke orang lain juga. Jadi prinsipnya open source, sistem terbuka. Kamu saya berkati, coba improvementmu apa? Ngasih yang baru, diedit yang baru. Oh, ada perbaikan, di upstream ke saya, di upload ke saya, supaya saya sampaikan ke yang lain juga. Gitu sistemnya. Itu kontribusi. Sistemnya kolaborasi. Kalau ada yang pergi ke lapangan, yang tidak ikut, yang kena siapa? Yang kena efek samping, menderita berarti para pendosa yang dari situ, nyambung dari tempat itu. Berarti nanti pengakuan dosa di situ digunakan oleh orang-orang ini, mereka akan dibebaskan. Rohnya laporan. Aku ya dari situ. Makanya ada manifestasi, entah sakit, entah kecelakaan, entah apalah, macam-macam. Gangguan ekonomi bahkan. Jadi seperti itu ya.